Ih, ih, ih. Duh, wangimu harum sekali. Di sini saja sama Simbo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada Mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten horor berikutnya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada Mistis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita pendakian horor yang dialami oleh Mas Dio, Mbak Rina, dan teman-temannya. Ceritanya berawal dari sini. Dari sudut pandang Dio dan Rina. Dio dan Rina terus berlari. Kaki mereka menapak di atas tanah basah. Di depan mereka sudah menunggu rimbunan semak-semak dengan tanah lapang lengkap dengan pohon-pohon hutan. Waktu itu mereka tidak berpikir jauh. Bisa saja mereka terjatuh ke arah jurang. Yang terpenting bagi mereka harus pergi dari tempat itu. Dio dan Rina masih bisa mengingat dengan jelas sosok wanita tua itu yang membuat mereka memilih untuk berlari saja. Sejengkal demi sejengkal kaki mereka berlari naik turun tanah gunung yang memang tidak rata. Yang mereka ingat saat itu hujan masih turun dan semakin lama semakin deras. Tidak hanya itu saja, suhu udara juga bertambah dingin, dan mereka berharap ada pertolongan yang datang. Dio berkata, "Rin, sepertinya kita cukup jauh dari jalur." Rina pun menjawab, "Terus gimana sekarang?" Dio kembali berkata, "Kita lewat situ saja. Siapa tahu kita menemukan rumah warga di bawah sana." Sejenak Rina terdiam sembari menatap wajah Dio. Walaupun di dalam hatinya merasa nggak akan ada perkampungan di daerah ini, namun Rina tetap berpikir positif. Bisa saja omongan Dio ada benarnya. Yang penting mereka bisa selamat dan kembali. Keanehan lagi-lagi terjadi. Rina dan Dio berjalan di area itu saja. Hal itu membuat Rina mengajak Dio untuk beristirahat. Terlepas dari apa yang mereka alami malam itu, Rina memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki yang menghentak. Sontak Rio dan Rina terjaga. Dio memandang Rina sebentar. Terlihat wajahnya yang mulai ketakutan. Untuk memastikan saja, Dio kemudian mengajak Rina untuk mencari di mana asal suara itu. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah mereka melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seperti anak-anak sedang melakukan kegiatan jurit malam. Seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan.
sampai matanya tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah Dio dan Rina baru sadar. Beberapa orang sedang membawa keranda mayat. Rina sudah sadar akan keganjilan itu, sebab Rina sudah merasakan keganjilan itu saat pertama kali ia dan Dio masuk ke dalam hutan. Mereka hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk, tiba-tiba Dio mendengar suara gamelan. Hal itu membuat Dio tidak berani berbicara karena fokus mendengar alunan gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu saja, ekspresi dari iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih. Sebaliknya, wajah-wajah itu menatap dengan mata kosong. Lalu keranda mayat yang dipinggul pun tak ada kain penutup selayaknya keranda mayat pada umumnya, yang membuat isi dalam tempat itu terlihat dengan jelas kosong, tidak ada mayat di dalamnya. Tak mau berlama-lama dalam ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan menembus gelapnya hutan. Berjalan mengikuti rombongan itu dari belakang, berharap akan menemui perkampungan dan meminta bantuan. Kurang lebih 10 menit dan semakin jauh rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai di medan yang naik turun seperti ini? Hampir putus asa, tapi Dio dan Rina mencoba untuk menyusuri jalanan lagi untuk menemukan bantuan. Mereka berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika mereka terus berjalan, Dio kaget saat di hadapannya ada sosok nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Ketika Dio memperhatikan nenek itu, sepertinya itu berbeda dengan nenek yang sebelumnya mereka temui. Saat itulah baru diketahui bahwa nenek itu adalah warga lokal yang tinggal di desa tak jauh dari mereka berada. Rina sempat tak percaya jika di tengah-tengah hutan seperti ini ada desa yang tersembunyi. Namun apa daya baginya, hanya nenek itulah satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan. Nenek itu lalu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada mereka adalah akibat jin penghuni hutan ini. Awalnya ragu dan khawatir ketika nenek yang dipanggil Mbok Nah itu menawarkan Dio dan Rina untuk mengikutinya ke desa tempat di mana nenek itu tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar terpaksa, mereka akhirnya setuju. Selama perjalanan, nenek itu bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau memasuki hutan dimanapun. Mereka tidak terlihat, namun belum tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik, mereka bisa mendengarnya. Benar, rupanya di depan terlihat sebuah desa. Namun desa itu tidak terlalu besar. Dinding rumah-rumah itu masih menggunakan ayaman bambu. Berbeda sekali dengan kebanyakan rumah di zaman sekarang. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering.
dan lantainya masih beralaskan tanah. Nenek itu kemudian mempersilahkan mereka masuk. Mbok Nah masuk ke dalam ruangan, sedangkan Dio dan Rina ditinggal di teras. Ada 2 bangku kecil dan meja yang terbuat dari kayu. Mereka kemudian duduk. Selidik demi selidik, Rina melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada sekitar 10 rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah mendengar kalau di daerah sini ada sebuah desa. Namun pandangannya terhenti ketika ia melihat cahaya lampu petromak yang menerangi ruangan depan, tepatnya di ruangan tamu. Sebuah meja panjang terpasang menyilang dan adanya tubuh membujur di atasnya. Mulut Rina terkatup rapat, keringat mulai membasahi wajahnya ketika melihat tubuh pucat tanpa nafas tertutupi oleh kain-kain jarik batik. Wajah dari sosok wanita muda yang sudah meninggal. Mbok Nah keluar dengan di tangannya ada nampan berisi 2 gelas air putih. Mbok Nah berkata, "Nggak usah takut, Nak. Itu anakku yang meninggal tadi sore. Sekarang diminum dulu. Simbok tahu pasti kalian kelelahan." Dio memilih diam dan tak membahas jenazah yang dilihat oleh Rina. Lebih baik tidak tahu daripada tambah panjang urusannya, pikirnya waktu itu. Dan Mbok Nah berkata lagi, "Nak, kamarnya sudah Simbok siapkan." Mbok Nah kemudian masuk setelah mempersilahkan mereka untuk bermalam, sebelum mengantar mereka pulang keesokan harinya. Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain 2 ranjang dengan tikar ayaman sebagai alasnya. Namun Dio berpikir keganjilan dari semua peristiwa ini seperti menunjuk pada sesuatu. Sampai di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suara riuh namun tipis, seperti tempat yang jauh. Suara anak ayam yang pernah Rina dengar sebelumnya. Untuk kesekian kalinya Rina mendengar suara itu lagi semenjak ia mampir di curug itu. Namun bagi Dio, ia baru kali ini mendengar suara itu. Rina yang pertama bangun, ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai Rina membangunkan Dio. Rina bertanya, "Dio, kamu dengar nggak?" Dio masih diam dan mencerna setiap kalimat sampai akhirnya ia mengatakan, "Celaka, Rin. Sepertinya kita sedang diawasi," jawab Dio. Akhirnya Rina menceritakan kejadian yang menimpanya, rahasia yang ia simpan sampai saat ini dan belum ia ceritakan kepada sahabatnya itu, bahwasanya dirinya sedang haid. Mendengar hal itu, Dio pun marah besar. Kenapa tidak dari awal ia menceritakannya? Namun nasi sudah menjadi bubur
Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain kabur dari tempat itu. Ketika perdebatan itu, tiba-tiba saja mata Dio menatap ke arah jendela kamar yang hanya tertutup oleh kain hijau tipis sebagai penyekat antar kamar dan halaman luar. Seperti ada wajah yang mengintip dari balik jendela. Dio berkata dengan panik, "Shh, Lin, karena sudah seperti ini, mau gak mau kita harus pergi dari rumah ini." Nyaris berbisik, namun Rina masih bisa mendengarnya. Rina penasaran. Tiba-tiba saja Dio berbicara dengan berbisik. Ia kemudian menanyakan apa yang terjadi. Kemudian Dio memberi isyarat dengan mengangkat alisnya dan berkata, "Di jendela," bisik Dio. Dio menghela nafas panjang dan membuka pintu kamar. Baru saja membuka pintu kamar, tepatnya di sisi meja panjang menyilang, sosok yang terbujur kaku itu sudah tidak ada di tempatnya, melainkan sudah berdiri di sisi meja, sedang menatap Dio dengan bola mata putih sepenuhnya. Dio seketika tersingkat dan kembali mundur masuk ke kamar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Terlebih lagi ketika samar-samar Dio mendengar suara perempuan. "Mau kemana, Mas?" ucap perempuan misterius itu, pelan dan lembut. Namun tegas suara sosok itu menyapanya. Hal itu langsung merontokkan keberaniannya. Apalagi ketika matanya beradu pandang dengan bola mata sosok itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Melihat Dio yang setengah ketakutan, Rina pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Dan ketika pintu itu dibuka, di depannya Mbok Nah sudah berdiri dengan wajah menatap Rina. Mbok Nah bertanya, "Mau kemana, Nduk?" Suara mendadak berbeda dari sebelumnya, lebih dingin dan menyeramkan. Rina pun menjawab dengan tubuh gemetar, "Maaf, Mbah, kita mau pulang." "Pulang kemana?" balas Mbok Nah. "Pulang ke rumah, Mbah. Takut orang tua khawatir nyari kita." Rina menjawab kembali. Mbok Nah yang awalnya hanya berdiri, kemudian tertawa pelan sembari berkata, ih, "Duk, wangimu harum sekali. Di sini saja sama si Mbok ya." Mendengar hal itu, Dio pun sadar jika apa yang dimaksud Mbok Nah wangi itu adalah darah haid milik Rina. Dio menjawab dengan tegas, "Maaf, Mbok, gak ada yang boleh tinggal di sini. Kita mau pamit pulang dulu. Terima kasih atas tumpangannya." Dan Mbok Nah kembali berkata, "Dasar anak tidak tahu diri. Kalian itu sudah ditolong, tapi malah tidak sopan.
ih, ih. Tatapan matanya lebih sinis dari sebelumnya. Perlahan, yang awalnya berdiri, nenek itu lalu membungkuk, sembari menatap mereka dengan senyum paling menyeramkan. Saat itulah senyuman buruk rupa menjelma menjadi suara tawa yang melengking, yang membuat Tio dan Rina menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri, dada berdetak tanpa henti. Kalian gak bisa pulang, kata Simbok dengan langkah mendekati Rina yang berjalan mundur. Kalian sudah mengotori tempat ini, terutama kamu, Nduk. Jadi gak bakal bisa balik lagi. Ujar Mbok Nah. Sudah, nurut saja sama Simbok daripada celaka, tambah Mbok Nah. Di tengah ketakutan itu, Rina hanya menjerit ketakutan, sedangkan Tio sudah melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Saat itulah tercium bebauan aroma bunga semboja. Ia ingat betul dengan perkataan bapaknya, jika dalam kondisi yang mendesak dan mencium bau bunga semboja, maka ikuti bebauan itu. Maka kamu akan diarahkan untuk keluar dari kondisi itu. Tapi jika kamu mencium bau bangkai, maka diamlah dan berdoa. Rin, lewat jendela, teriak Tio. Mereka bergegas lari dan melompati jendela kamar. Namun suara langkingan tawa terus mengiringi langkah mereka berdua. Yang pertama dilihatnya dari halaman belakang rumah adalah kebun pisang. Aroma semboja masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Dio yang menciumnya. Dan benar saja, semakin mereka berlari mengikuti bebauan itu, langkah mereka perlahan menuju ke sebuah tanah hutan. Mereka berhenti sejenak, mengatur nafas dan sesekali menenggak air minum. Setidaknya memulihkan tenaga yang habis terkuras. Tak lama mereka baru sadar, di tempat mereka berdiri ternyata mereka tidak sendirian. Dari balik pohon banyak sepasang mata mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu saja, namun hampir ada puluhan pocong. Rina dan Dio terdiam mematung. Keterkejutannya tidak sampai di situ saja. Samar-samar mereka mendengar suara. Joli, Joli. Mereka saling pandang. Kamu dengarin? Rina mengangguk, tak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah mendengar itu, mereka pun kembali lagi berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikutinya. Yang paling mengerikan lagi, ketika pocong itu terbang di atas mereka. Di tengah gelapnya hutan, mereka tak berhenti berlari, mengabaikan sosok-sosok itu yang sedang mengikutinya, dan mengabaikan jalanan yang tidak rata.
Setelah menembus rimbunan semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Tio menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Gubuk itu penanda bahwa mereka kembali lagi di gubuk Mbok Nah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.